Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini atau mungkin menginjak siang hari ini pada hari Kamis ya tanggal 15 Oktober 2020 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring SPNF SKB Kabupaten Bandung. Alhamdulillah pagi ini cuaca cuma lumayan cerah ya. Mudah-mudahan kalian juga di rumah cuacanya juga sama cerah karena kecerahan cuaca ini kita masih bisa ceria dan semangat gitu untuk tetap, eee, membela apa, untuk tetap mengikuti pembelajaran KBM, daring, pada hari ini, hari Kamis ini. Baik, untuk pembelajaran pada hari Kamis ini, kita memiliki 3 materi, tapi kebetulan Bu Isnaya mungkin nanti akan bergabung ya. Untuk, sekarang di sini hanya ada, 2 pemateri yang sudah bergabung bersama kita. Yaitu ada, Ibu Widya yang akan mengajarkan tentang sejarah atau memberikan materi tentang sejarah dan juga ada Ibu Rina yang akan memberikan materi tentang ekonomi. Nah, ya sebelumnya saya yakin anak-anak, ku sekalian udah pada tahu untuk host hari ini biasanya bercanda, mungkin karena bercandanya ada suatu halangan, jadi untuk host hari ini saya yang menggantikan bercanda. Mungkin untuk pas hari Senin biasanya yang host-nya saya digantikan oleh, Bu Chandra, jadi untuk yang hari ini saya yang menggantikan Bu Chandra. Jadi, ya, alhamdulillah ya bisa ketemu sebagai host. Baik, mudah-mudahan mudah-mudahan kalian di rumah juga pada sehat selalu sehingga bisa mendengarkan atau mendapatkan materi dengan benar gitu ya, kalau kaliannya sehat. Dan jangan lupa juga siapkan alat tulis dan juga bukunya, mungkin nanti takut-takut ada yang harus ditulis, baik itu tugas ataupun misalnya catatan dan juga buku-bukunya ya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu mungkin, untuk mempersingkat waktu alangkah lebih baiknya, hari ini kita, langsung saja ya kepada pemateri yang pertama yaitu untuk materi ekonomi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Rina, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keden kedengar nggak? Ya. Anak-anakku sekalian, peserta didik program paket C yang Ibu banggakan, bertemu lagi dengan Ibu ya pada pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan bukan bank dan perdagangan internasional. Ibu harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini meskipun kemarin-kemarin karena sesuatu dan lain hal kita tidak bisa mengudara ya, tidak bisa daring. Sekarang kita mulai daring untuk pelajaran pertama hari ini dengan pelajaran ekonomi ya. Silakan tadi menurut Bu Julfa kalian harus siapkan alat-alat tulis, siapkan diri untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Yuk kita mulai ya. Kita akan bicara mengenai lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKBB. Apa itu LKBB? Pengertiannya ya. LKBB adalah badan atau organisasi non-bank yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, namun tidak boleh menerima dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Jadi lembaga keuangan bukan bank dalam menghimpun dana dengan cara mengeluarkan kertas berharga atau sertifikat deposito sebagai sumber dana dan dapat memberikan kantor cabang di daerah untuk penyaluran dana ke masyarakat dan untuk membiayai investasi perusahaan. Itu LKBB ya. Bagaimana dasar hukum dari LKBB ini? Yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa. Dalam kurung Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951 sebagai undang-undang. Yang dimaksud dengan bursa dalam arti undang-undang ini ialah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek termasuk semua pelelangan efek. Dasar hukum lain dari LKBB adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep titik 38 garis miring MK garis miring 4 garis miring 1972
yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 280 garis miring KMK titik 01 titik 1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan bukan bank dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Itu dasar hukumnya ya dari LKBB. Kemudian bentuk dari LKBB ini. Pertama, koperasi kredit. Koperasi kredit adalah lembaga keuangan non-bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya yang memerlukan dengan bunga yang serendah-rendahnya. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam merupakan suatu koperasi yang berdiri sendiri yang anggota-anggotanya ialah orang-orang atau badan-badan koperasi. Kemudian yang kedua adalah pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif dengan menggunakan hukum gadai. Yang ketiga, asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Yang kelima, pasar modal. Pasar modal adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek yang dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Yang keenam, lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan atau multi finance adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif. Itu beberapa bentuk dari LKBB ya. Kemudian sekarang bagaimana fungsi dari LKBB? Yang pertama sebagai tempat menyimpan uang. Beberapa jenis LKBB menjadi alternatif tempat menyimpan uang bagi orang yang tak ingin membuka rekening di bank atau sekedar ingin memisahkan uang untuk berbagai kepentingan. Dengan adanya alternatif ini, masyarakat memiliki cara lain untuk menabung dan mengatur keuangan mereka. Yang kedua, menyediakan modal. Sama seperti bank yang menyediakan uang untuk dapat dipinjam sebagai modal, LKBB juga memiliki fasilitas penyediaan modal. Modal ini dapat diakses perseorangan untuk usaha kecil dan menengah atau perusahaan-perusahaan swasta. Tiap lembaga punya kebijakan masing-masing terkait syarat dan ketentuan penyediaan modal. Fungsi yang lainnya yaitu sebagai pengadaan kredit. Sebagian LKBB juga menyediakan jasa untuk pembelian barang-barang tertentu seperti motor, handphone, laptop, mobil, dan masih banyak lagi. Dengan kontrak kredit yang jelas di awal, kita bisa mengetahui jumlah yang perlu dicicil setiap bulan untuk barang yang dibeli. Pengadaan kredit ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kesanggupan membayar. Kemudian fungsi yang lainnya lagi yaitu pengajuan pinjaman. LKBB juga ada yang memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Dengan demikian, kita dapat menjaminkan harta berharga untuk dinilai, kemudian dicairkan pinjamannya. Yang perlu diperhatikan adalah adanya bunga yang dikenakan serta denda bila terlambat membayar. Itu ya, sebagai tempat pengajuan pinjaman. Fungsi yang lainnya adalah sebagai pelaksana kegiatan keuangan. LKBB dapat melakukan berbagai kegiatan keuangan selain yang telah disebutkan di atas. Meskipun demikian, semua jenis aktivitasnya harus sesuai dengan persetujuan dari Menteri Keuangan Indonesia.
Kegiatan keuangan ini nantinya diharapkan dapat mendorong pembangunan industri dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Itu ya dari fungsi dari LKBB. Sekarang bagaimana manfaat dari LKBB? Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain, satu, manfaat likuiditas. Manfaat ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan berkurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Sekarang manfaat yang ketiga yaitu sebagai realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Yang keempat yaitu sebagai kemudahan transaksi. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Itu beberapa manfaat dari LKBB, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya itu mengenai perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Setiap negara, badan, perusahaan swasta maupun perorangan yang terlibat dalam perdagangan internasional harus benar-benar mengerti dan paham dengan manajemen pemasaran internasional dan target pasarnya. Tujuan yang paling utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan di suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut. Namun kebutuhannya terdapat di negara lain. Sebagai contoh, negara Indonesia membutuhkan produk mesin, namun produk tersebut hanya tersedia di Jepang. Maka Indonesia dan Jepang bisa melakukan perdagangan internasional. Hal ini terjadi atas dasar kebutuhan oleh kedua belah pihak yang melakukan perdagangan yang akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Negara yang menjadi penyedia barang akan mendapat keuntungan dari barang yang dijual, sedangkan negara yang membeli akan terpenuhi kebutuhannya. Itu ya, perdagangan internasional pengertiannya. Kemudian sekarang tujuan perdagangan internasional. A. Memperluas pasar atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. B. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. C. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. D. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Dan E. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang semakin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. Itu 5 dari tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional ada 5 itu ya. Sekarang bagaimana manfaat perdagangan internasional? Pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral maupun secara multilateral. Coba apa yang dimaksud dengan bilateral? Kalau bilateral ini hubungan hanya terjadi antara dua negara saja, seperti tadi antara Indonesia dengan Jepang
Jepang yang menjual mesin dan Indonesia yang membeli mesin produk Jepang. Ini bilateral, hubungan antara dua negara. Sedangkan kalau multilateral ini hubungan yang terjadi antara beberapa negara, gitu ya. Kemudian manfaat yang kedua, kemungkinan beberapa negara akan saling membantu seperti mempercepat proses pembangunan. Yang ketiga, investor asing dapat menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek pemerintah maupun swasta di negara lain yang potensial dan strategis sehingga negara tersebut mendapatkan devisa. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Kelima, mempermudah kehidupan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negeri sendiri. Keenam, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan kerja. Dan yang ketujuh, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal. Itu manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional mendorong sebuah kebebasan dalam tindakan ekonomi, sehingga dapat menjadi sebuah peluang untuk menambah kekayaan negara. Selain itu, kebebasan ekonomi mampu mendorong semua produsen untuk meningkatkan kualitas barang agar dapat bersaing di pasar internasional atau global. Meskipun setiap negara memiliki aturan perdagangan yang berbeda, namun dengan adanya kebebasan ekonomi membuat interaksi antar negara semakin mudah. Perbedaan kekayaan sumber daya alam pada masing-masing negara cukup berbeda, sehingga menuntut sebuah negara harus melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Setiap pebisnis saat ini tentu sangat ingin terjun dan berhubungan dengan pemasaran, baik lokal maupun dalam ranah nasional sampai internasional. Untuk mencapai target internasional, kita harus menguasai manajemen perdagangan internasional dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemasaran luar negeri. Sekarang bagaimana jenis-jenis perdagangan internasional? Yang pertama, ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya ketika Indonesia melakukan ekspor pakaian ke Amerika Serikat. Itu artinya Indonesia menjadi negara yang melakukan penjualan pakaian. Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam melakukan ekspor, yaitu satu ekspor biasa dan dua ekspor tanpa L strip C. Apa beda keduanya? Perbedaannya terletak di penggunaan letter of credit atau LC tadi ya sebagai alat pembayaran. Ekspor biasa adalah penjualan ke luar negeri dengan segala ketentuan yang berlaku yang kemudian ditujukan ke pembeli menggunakan LC. Sementara ekspor tanpa LC bisa terjadi jika mendapat izin khusus dari Departemen Perdagangan. Jenisnya ya. Jenis yang kedua yaitu impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Impor ini adalah kebalikan dari ekspor. Artinya jika Amerika Serikat membeli pakaian dari Indonesia, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat melakukan impor pakaian. Itu ya, ekspor dan impor. Yang ketiga sekarang barter. Barter merupakan transaksi dengan saling menukarkan barang satu sama lain. Barter dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan nilai suatu barang, kemudian dibayar kembali dengan barang yang memiliki nilai yang sesuai dengan disepakati. Ya, berarti barang dengan barang gitu ya kalau barter mah. Yang keempat, konsinyasi atau consignment. Dalam lingkup internasional, barang-barang yang mau dijual dititipkan di pasar internasional menunggu adanya pembeli. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara dilelang. Ini konsinyasi. Jadi titip menjual barang gitu di tempat orang lain itu konsinyasi ya. Yang kelima,
Package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan barang, jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. Keenam, border crossing. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. Yang ketujuh, sea border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, overland border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas darat. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa daratan dan dilakukan berdasarkan persetujuan yang berlaku. Sekarang kebijakan perdagangan internasional dan jenisnya. Kita bahas dulu kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Pertama, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Oleh karena itu, harga barang yang sama di negara A akan berbeda dengan harga barang di negara B. Ya, jadi barangnya sama, harganya mungkin berbeda untuk satu negara dengan negara lainnya. Itu namanya diskriminasi harga. Yang kedua, pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memajukan ekspor. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. Pemberian premi banyak bentuknya. Ya, dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. Hmm. Itu ya namanya dumping. Kemudian selanjutnya adalah politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Kebebasan dalam perdagangan ini akan membawa beberapa keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga yang relatif murah. Selanjutnya, larangan ekspor. Sesuai dengan namanya, larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Ada beberapa alasan yang melatar belakanginya, antara lain karena ada alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Gitu ya. Larangan ekspor itu di bidang ekspor. Sekarang kita akan melihat kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Pertama, kuota. Kuota, pasti kalian sudah tahu ya kuota. Kuota nelpon sama kuota chat, gitu ya. Yang dimaksud kuota di sini adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Ya, jumlah barang yang bisa diimpor. Maksudnya di situ ya. Kemudian tarif. Kebijakan tarif ini diharapkan bisa membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar. Jadi supaya konsumennya juga enggak beli barang impor terus gitu. Jadi ada kebijakan tarif. Kemudian yang ketiganya subsidi. Nah ini kenapa gitu kan. Belanja barang impor tapi harganya jauh lebih murah dibanding barang lokal. Ini karena adanya subsidi dari pemerintah gitu ya. Kebijakan subsidi ini bertujuan untuk menekan harga barang produksi lokal.
Jadinya produk lokal bisa lebih murah deh dibanding produk impor. Oh gitu ya. Kemudian selanjutnya larangan impor. Kebijakan larangan impor dilakukan jika suatu negara diharuskan untuk menghemat devisanya. Selain itu barang-barang yang dianggap berbahaya juga akan dikenakan kebijakan larangan impor. Tuh ya, nih bisa kalian lihat dalam tabel ini macam-macam kebijakan ekspor impor dalam perdagangan internasional. Tadi ya, kalau dalam kebijakan ekspor mah ada diskriminasi harga, pemberian premi, kemudian dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Sedangkan dalam kebijakan impor adanya kuota, tarif, subsidi, dan larangan impor. Itu ya materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mengikutinya dengan baik ya. Kemudian satu lagi yang harus Ibu sampaikan pada kalian, silakan terutama untuk kelas 12, silakan lengkapi catatannya. Kemudian bagi yang belum ikut PTS, untuk pelajaran apa saja silakan kalian berhubungan dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan, harus bagaimana, mengerjakan apa tugasnya. Setelah kalian lengkapi semua, eee, catatan, semua materi yang diajarkan, silakan kalian kumpulkan buku catatannya dan ambil kuota di Ibu ya. Itu saja untuk kelas 12 terutama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu Rina yang sudah menyampaikan materinya ya tentang ekonomi, tentang lembaga yang bukan bank. Banyak sekali ternyata lembaga bukan bank tersebut ya, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah bertemu nih, alhamdulillah Bu Isnaya sudah mulai mau bergabung ya bersama dengan kita di sini, dan Bu Isnaya ini nanti akan menyampaikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu materi tentang sejarah ya, yang akan disampaikan oleh Bu Widya ya. Ya, kepada Bu Widya dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya Ibu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi Kerajaan Maritim Hindu-Buddha, khususnya yang ada di Indonesia. Yang pertama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad 6 Masehi, merupakan kerajaan bercorak Buddha. Wilayah kekuasaannya terbentang dari berbagai negara yang masuk ASEAN sekarang ini, yakni Kamboja, Thailand, kemudian Semenanjung Malaya, sedangkan di Indonesia meliputi Sumatera, pesisir barat Kalimantan, hingga Jawa bagian barat. Pusat Kerajaan Sriwijaya terletak di antara Bukit Siguntang dengan Soba Kingking, yaitu Palembang dan Sumatera Selatan. Kemudian suatu langkah yang strategis apabila selanjutnya Kerajaan Sriwijaya menggantungkan perekonomiannya pada perdagangan air. Serta pelabuhan sebagai tempat bongkar muat berbagai komoditas yang hendak dipasarkan baik di dalam maupun keluar wilayah kerajaan. Dalam Prasasti Ligor, memuat penjelasan pendirian kota Ligor untuk mengawasi jalur pelayaran dan perdagangan Selat Malaka. Kemudian ini ada peta wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kemudian sama dengan letak Kerajaan Sriwijaya, Indonesia juga terletak pada posisi strategis di apit 2 samudra dan 2 benua, serta dekat Selat Malaka. Saat ini Selat Malaka termasuk salah satu perairan pelayaran tersibuk yang dilewati berbagai perahu besar untuk perniagaan.
Di masa mendatang, dengan adanya pasar bebas di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, maka Selat Malaka diprediksi akan menjadi jalur perdagangan penting di dunia. Kemudian peluang terbukanya lebar bagi Indonesia untuk membangun kejayaan maritim melebihi Kerajaan Sriwijaya dengan modal letak strategis dan demografi angkatan kerja produktif yang melimpah. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Sriwijaya dan memberikan tonggak sejarah dalam perkembangan kerajaan diantaranya yaitu Dapunta Hyang Srijayanasa tahun 683 Masehi, membawa tentara sebanyak 20.000 berhasil menundukkan Minangkabau. Kemudian membangun Taman Sri Kshetra diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat umum. Kemudian ada Wisnu tahun 775 Masehi, mendirikan kota Ligor untuk menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Kemudian di sini ada Baladewa, yaitu membawa Kerajaan Sriwijaya pada masa keemasan, menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan asrama bagi pelajar dari Kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nandala, India. Kemudian ada Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1300 Masehi. 1030 ya, maaf. Dijelaskan dalam Kitab Arjuna Wiwahna karangan Empu Kanwa menerangkan bahwa Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Kerajaan Chola dan Ratu Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman di Sandra. Atas bantuan Airlangga, Kerajaan Sriwijaya berhasil dibebaskan dan Airlangga dinikahkan dengan Ratu Sanggarama Wijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang dinamis di bawah pemerintahan raja-raja tersebut. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya di beberapa aspek yaitu politik, sosial, ekonomi, dan budaya, turut serta mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita hingga sekarang. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya dari berbagai prasasti yang ditemukan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari aspek politik. Zaman kejayaan Sriwijaya tercapai pada abad 8 hingga 19 Masehi. Puncaknya saat Kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Pada aspek politik, beberapa kebijakan yang turut mendorong Kerajaan Sriwijaya menjadi besar antara lain meletakkan dasar politik kerajaan pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah strategis untuk digunakan sebagai pangkalan armada laut. Kebijakan politik ekspansi ini di samping berhasil memperluas wilayah kerajaan, juga menjadi pusat perdagangan dengan menguasai jalur-jalur perdagangan India, Cina, Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kerak. Bukti-bukti kebijakan ekspansi Kerajaan Sriwijaya dapat dilacak pada prasasti-prasasti berikut. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di daerah Kedukan Bukit di sepanjang Sungai Talang dekat Palembang. Isi prasasti menjelaskan tentang Raja Dapuntahyang dari Kerajaan Sriwijaya membawa 20.000 tentara dan berhasil menaklukkan Minangkabau. Letak Minangkabau diperkirakan berada di daerah Binaga, Jambi. Kemudian yang kedua ada prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berangka tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Adapun yang dimaksud bumi Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara atau sekarang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Kemudian prasasti Karangbrahi ditemukan tahun 686. Prasasti ini ditemukan di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan daerah tersebut oleh Sriwijaya. Kemudian prasasti Ligor ditemukan di Malaysia.
Prasasti ini menyebutkan tentang pendirian ibu kota Ligor di Semenanjung Malaya agar lebih dekat mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya, untuk menjamin kekuasaan kerajaan, pemerintah Sriwijaya membuat kebijakan pengambilan sumpah bagi semua kalangan agar setia kepada Sriwijaya. Kebijakan ini kemudian ditulis pada Prasasti Telaga Batu. Tulisan pada prasasti ini memiliki 28 baris dengan huruf Pallawa dan memakai bahasa Melayu kuno. Sejarah garis besar, isi dari tulisan ini adalah tentang kutukan untuk mereka yang berbuat kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak mematuhi perintah dari raja. Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan setelah raja yang memiliki potensi melawan kerajaan Sriwijaya perlu disumpah. Mereka antara lain putra raja, menteri, bupati, panglima, pembesar atau tokoh lokal terkemuka, bangsawan, raja bawahan, hakim, ketua pekerja atau buruh, pengawas pekerja rendah, ahli senjata, tentara, pejabat pengelola, karyawan toko, pengrajin, kapten kapal, peniaga, pelayan raja, dan budak raja. Kemudian aspek sosial. Sebagai kerajaan maritim yang menguasai wilayah perairan, jalur perdagangan dunia, maka penduduk kerajaan Sriwijaya banyak berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, termasuk dengan pedagang. Para pedagang selain berdagang juga menyiarkan agama. Penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat terbuka terhadap hal baru, misalnya masuknya ajaran agama Buddha dari India. Untuk memperdalam ajaran agama Buddha, para biksu muda dari kerajaan Sriwijaya memiliki semangat belajar yang tinggi untuk memperdalam ilmu agamanya ke India. Sebagaimana terekam dalam Prasasti Nalanda, India telah membebaskan 5 buah desa dari pajak. Sebagai imbalannya, kelima desa itu wajib membiayai para mahasiswa dari kerajaan Sriwijaya yang menuntut ilmu di kerajaan Nalanda. Hal ini merupakan wujud penghargaan kepada Raja Sriwijaya saat itu. Bala Putra Dewa yang mendirikan wihara di Nalanda. Selain itu, Prasasti Nalanda juga menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dinasti Shailendra yang terusir dari Jawa, meminta kepada Raja Nalanda untuk mengakui hak-haknya atas dinasti Shailendra. Masyarakat kerajaan Sriwijaya memiliki dinamika yang tinggi, baik pada saat memperluas wilayah kerajaan, perdagangan, dan keagamaan. Oleh karena itu, pihak kerajaan membuatkan area publik yakni berupa taman yang bisa diakses oleh masyarakat. Kebijakan ini tertuang dalam Prasasti Talang Tuo yang ditemukan di kota Talang Tuo, Palembang pada tahun 684. Prasasti ini menceritakan tentang pembuatan taman yang bernama Sri Kerta atas perintah Dapuntah yang Sri Jayanaga. Kemudian selanjutnya ada aspek ekonomi. Untuk menjelaskan bagaimana kehidupan ekonomi Sriwijaya, sebaiknya kita paham dulu nih posisi geografis Sriwijaya. Secara geografis, Sriwijaya berada di antara dua pusat peradaban Asia, yakni India di barat dan Cina di sebelah timur. Kedua, pusat peradaban itu secara intensif melakukan hubungan dagang. Dengan demikian, kawasan Sriwijaya menjadi jalur sekaligus mata rantai yang menghubungkan keduanya. Lambat laun, masyarakat Sriwijaya terlibat dalam hubungan tersebut. Pantai-pantai yang strategis di Selat Malaka sering dijadikan tempat bongkar muatan berbagai barang dagangan. Oleh karena itu, tumbuhlah penguasa-penguasa setempat yang kemudian berperan sebagai pedagang. Dalam kaitan itu, hasil bumi dari kerajaan Sriwijaya semakin menguatkan dugaan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas, Sriwijaya membangun
armada laut yang kuat. Dengan demikian, perdagangan yang berlangsung di Kerajaan Sriwijaya dapat berjalan aman. Dari wilayah lautnya yang luas, Kerajaan Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari kapal-kapal dagang yang melintas atau singgah di Pelabuhan Sriwijaya. Kemudian dari aspek budaya, tonggak kehidupan budaya masyarakat Sriwijaya yang sangat dibanggakan adalah pada saat Sriwijaya menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Para pendeta yang berasal dari wilayah sebelah timur Sriwijaya seperti Cina dan Tibet banyak yang menetap di Sriwijaya. Dan tujuan mereka adalah belajar ajaran Buddha sebelum mereka belajar ke India yang merupakan tanah asal lahirnya agama Buddha. Pada tahun 1011 sampai 1023, datang seorang pendeta Buddha dari Tibet untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha di Sriwijaya. Pendeta itu bernama Atisa dan menerima bimbingan langsung dari guru besar agama Buddha di Sriwijaya, yaitu Dharma Kitri. Hal lain yang berkaitan dengan itu ialah mengenai adanya pemberitaan bahwa pada tahun 1006, Raja Sriwijaya, Sanggrama Wijaya Tunggawarman mendirikan sebuah wihara di India Selatan, yaitu di Nagipatana. Wihara ini dilengkapi dengan asrama yang dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya yang tengah memperdalam ajaran Buddha di India. Secara budaya, hal ini jelas menunjukkan bahwa raja-raja Sriwijaya memiliki perhatian yang besar pada pengembangan budaya dan pendidikan, khususnya pendidikan pengajaran agama Buddha. Di masa setelah kerajaan Hindu-Buddha, berdirinya lembaga pendidikan keagamaan selanjutnya berkembang pada masa kerajaan maritim di masa Islam dengan bentuk pondok pesantren. Di zaman sekarang, lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, namun telah mengalami perubahan bentuk akademis. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit terletak di daerah Tarik, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang pada tahun 1293 sampai 1500. Pada awalnya daerah Tarik diberikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepada Arya Wiraraja. Selanjutnya oleh Raden Wijaya dibangun menjadi perkampungan. Berkat kecakapan Raden Wijaya, pemukiman yang awalnya dari hutan terus berkembang yang akhirnya menjelma menjadi Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari. Prasasti Kudadu memaparkan bahwa ketika Jayakatwang dari Kediri memberontak dengan menyerang istana Singosari, Kertanegara gugur. Sedangkan Raden Wijaya bersama istrinya dan pengikutnya berhasil meloloskan diri. Mereka kemudian pergi mencari perlindungan dan mengabdi kepada Adipati Sumenep, Arya Wiraraja. Oleh karena dalam pengabdiannya dianggap berhasil, Arya Wiraraja memberi tanah perdikan di daerah Tarik kepada Raden Wijaya. Saat Raden Wijaya membangun hutan Tarik menjadi pemukiman, datang pasukan Kubilai Khan dari Mongolia. Tujuan kedatangan utusan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban Kertanegara yang telah menolak memberikan upeti serta membuat cacat utusan Kubalikan. Situasi ketidaktahuan pasukan Kubilai Khan atas meninggalnya Kertanegara kemudian dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk balas dendam kepada Jayakatwang. Setelah Jayakatwang terbunuh oleh serbuan pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya dengan cerdiknya menghancurkan pasukan Kubilai Khan. Kemudian sejak saat itu Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit bergelar Sri Jayawardana pada tahun 1293 sampai 1309.
Mungkin sekian yang bisa saya paparkan tentang materi kemaritiman tersebut. Kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Bu Zulfa. Ya, terima kasih kepada Bu Widya yang sudah memberikan materinya tentang sejarah tadi. Mungkin mudah-mudahan kalian semua bisa mendengarkan dan juga bisa mengambil pelajaran dari pelajaran sejarah tersebut. Baik, untuk selanjutnya, seperti tadi saya bilang, alhamdulillah Ibu Isnaya udah bergabung bersama dengan kita. Dan insya Allah Bu Isnaya akan memberikan materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Langsung saja kepada Bu Isnaya, dipersilahkan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali anak-anakku dalam mata pelajaran PKN untuk kelas 10, 11, dan 12. Semoga anak-anak masih tetap semangat ya. Nah, marilah kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Untuk kelas 10, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan status warga negara Indonesia. Untuk kelas 11, materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dan peran Indonesia dalam penciptaan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Dan untuk kelas 12 adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan kedamaian. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan saja pada materi yang untuk kelas 10, yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan status warga negara Indonesia. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. A. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara. Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia. Bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Wilayah Laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. B. Batas wilayah Indonesia di sebelah barat. Sebelah barat wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia di sebelah barat. Walaupun secara geografis daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India, tetapi keduanya memiliki batas-batas wilayah yang terletak di titik-titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. C. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur wilayah timur. Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas-batas wilayah. Tidak hanya wilayah darat, melainkan juga wilayah laut. Wilayah Indonesia di sebelah timur, yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini di sebelah barat, yaitu Provinsi Barat dan Provinsi Sepik Barat. D. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia dan Samudra Hindia. Timor Leste adalah bekas wilayah Indonesia yang telah memisahkan diri menjadi negara sendiri pada tahun 1999. Dahulu wilayah ini dikenal dengan Provinsi Timor Timur.
Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan perairan Australia. Di awal tahun 1997, Indonesia dan Australia telah menyepakati batas-batas wilayah negara keduanya yang meliputi zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan batas landas kontinen. Di atas wilayah Indonesia terhampar daratan yang luas dengan segenap potensi kekayaan alamnya seperti kekayaan dari hutan, area pesawahan, binatang darat yang beraneka ragam. Di wilayah lautan juga tidak kalah kayanya, puluhan juta ikan hidup di perairan Indonesia. Keindahan terumbu karang dan pesona laut lainnya merupakan anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Bukan hanya di daratan dan lautan, di perut bumi Indonesia pun menyimpan kekayaan yang melimpah berupa bahan tambang seperti minyak bumi, emas, gas bumi, besi, batu bara, tembaga, perak, dan sebagainya. Siapa yang menguasai kekayaan alam tersebut? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan jawaban yang menyatakan bahwa 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. A. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat atau kekayaan alam dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. C. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang syah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. H. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang
yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. I. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. J. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. K. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. I. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Salah satu syarat berdirinya negara adalah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Menurut kalian, apa pengertian antara rakyat, penduduk, dan warga negara? Anak-anakku, A. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. B. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. C. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Apakah setiap penduduk adalah warga negara Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Istilah penduduk lebih luas cakupannya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Baiklah, sekarang untuk materi PKN kelas 11, materinya adalah hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah dan peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Anak-anakku, hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di wilayah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom.
Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. 1. Fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat yang perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Nah, anak-anakku, kita perhatikan bagan berikut ini. Bagan di atas adalah bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi negara, memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi kemampuan daerah. Adapun tujuannya adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Anak-anakku, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan tersebut dan menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antara susunan pemerintahan. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang,
Misalnya, kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara. Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut ini dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri pada suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, nasional, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal berikut. A. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material atau spiritual atau wadah negara kesatuan Republik Indonesia. C. Pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. Dasar kerjasama adalah berbentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang tersebut tidak atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh
memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Baiklah anak-anakku, untuk kelas 12, materi pada hari ini yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disebut Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Pasal 16 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dan dalam rangka penyidikan. C. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan tentang memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. H. Mengadakan penghentian penyidikan, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. K. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan sebagai penuntut umum. I. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut. 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. 5. Menghormati hak asasi manusia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa atau diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut ada yang benar bermasalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melakukan fungsi, tugas, dan kewenangannya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang menjadi tugas
wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. A. Di bidang pidana. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman hukum. Ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Ada 3, yaitu hakim pada Mahkamah Umum, pada Mahkamah Agung yang disebut sebagai hakim agung. Kemudian B. Hakim pada Badan Peradilan. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, itulah materi yang disampaikan pada hari ini anak-anakku. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Isnaya untuk materinya pada hari ini. Penyampaian materi tentang kehakiman ya, tentang pokoknya pendidikan kewarganegaraan, tentang batas-batas wilayah, tentang kehakiman dan sebagainya. Baik, mungkin untuk materi pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 hari ini dicukupkan sekian. Dan oh iya, tadi jangan lupa silahkan komentar buat kalian yang sudah hadir menonton, silahkan kalian kirim komentar absennya di komentar, dan jangan lupa kerjakan tugas yang memang mungkin sudah di-share ya pada anak-anaknya lewat WA. Jadi jangan lupa kerjakan juga tugasnya. Mungkin dicukupkan sekian. Insya Allah kita bertemu lagi di lain hari atau minggu depan. Insya Allah pasti ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat selalu di rumah juga, dan ingat-ingat jangan sampai kita keluar rumah kalau memang tidak ada yang sangat penting. Apabila memang ada hal penting yang memang mendesak harus keluar rumah, setidaknya jangan lupakan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan juga jangan lupa mengenakan masker. Ya, sekian dari kami. BTW ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.